Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel M Surya DS. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita lanjutkan belajar menggambar dengan perangkat lunak. Saya menggunakan AutoCAD 2021. Kali ini kita akan menggambar sambungan kayu di garis lurus berkait. Nah, contoh seperti ini ya, dengan tampak depan, tampak samping, boleh samping kiri atau tampak samping, kemudian tampak atas, ya, dan juga kita akan menggambar isometrinya, ya, 3 dimensinya. Baik, langkah pertama, ya, kita buka, ya, lembar kerja baru, ya. Baik, kita buat, ya, jenis-jenis garis. Kita klik layer properties, ya, klik kedua kali kita boleh. Kita buat jenis-jenis garis. Pertama, kita buat garis gambar atau garis benda. Color, warna, misalnya kita gunakan color nomor 20. Oke. Line type, ya, tipe garisnya atau jenis garisnya continue, ya. Kemudian line width, tebal garis kita gunakan misalnya 0,20 mm, kita gunakan satuan mm. Kemudian kedua, kita buat garis arsir, ya. Kemudian color kita pilih misalnya green, ya. Oke, arsir berarti continue. Oke, garis arsir kita buat tebal 0,05, ya. Oke, kemudian buat lagi garis putus-putus, ya. Warna kita buat mesinnya magenta. Oke, putus-putus. Nah, di sini belum ada, kita klik load, ya, loading. Putus-putus ini kita gunakan agar ISO 02W100. Oke, kemudian kita pindahin, ya, klik, nah, kita pindah. Oke, kemudian kita gunakan tebal garis putus-putus, misalnya menggunakan 0,09. Oke, kemudian garis titik garis, ya, kita gunakan warna cyan. Oke, garis titik garis, ya, belum ada, kita load, ya. Kemudian garis titik garis kita gunakannya acar ISO 04W100. Oke, ya. Kemudian kita pindah, ya. Oke, kemudian line width tebal garis kita gunakan 0,30, ya, misalnya itu. Oke, kemudian satu garis lagi, garis ukur, ya. Garis ukur kita pilih warna yellow. Oke, kemudian garis ukur berarti continue, ya. Kemudian oke, kemudian tebal garis kita gunakan 0,09, ya. Oke, ya, sudah 5 jenis garis. Jika nanti perlu ditambah kita bisa buat lagi. Lalu close, ya, klik. Nah, kita lihat ini, ya, pada layar ada 5 jenis garis, ya. Baik, kita klik ini. Baik, kita gunakan kayu, ya, ukuran 8 x 12 cm, ya. Berarti kalau dibuat pilih 80 x 120 diri, ya. Oke, kita buat, ya, segi 4. Kita gunakan rectangle ini, kita klik, atau kita gunakan shortcutnya, ketik REC, ya, enter. Nah, kita buat di sini. Sebelumnya kita gunakan dulu garis gambar, klik, pastikan di sini garis gambar, ya. Ketik REC, Rex, ya, spasi atau enter. Kita buat di sini 8 x 12 cm, berarti 80 mili, ya, tab 120 mili, enter. Nah, sini ini kayu ukuran menggunakan 8 x 12, ya. Baik, kemudian kita buat garis. Buat garis bisa dengan ini line, ya, atau kita shortcutnya kita ketik L, ya, spasi, taruh sini, jangan diklik, ya, taruh sini, kemudian tarik geser ke kiri. Nah, klik ke sini panjangnya
kayu kita gunakan misalnya panjang 50 cm, 500 mili. Oke, pasti. Nah, ini 500 mili. Kemudian kita klik, kita offset O, atau gunakan ini ya, offset. Ini ada offset ini, simbol offset atau O, enter 2 kali. Nah, ke bawah ya, ini 120 ya. Oke, 120 spasi. Kemudian kita offset lagi. Nah, tinggi kait pada sambungan bibir lurus berkait, maka tingginya adalah 3/5 T. 3/5 kali tinggi kayu. Tinggi kayu tadi kan 120, 12 cm. Ya, berarti 3/5 kali 12 sama dengan 7,2 cm. 7,2 cm. Maka kita ketik 72 spasi. Yang bawah juga klik ke atas 72 mili. Oke, ya kan? Nah, kemudian kita buat garis L spasi dari sini ke sini. Oke, kemudian ini juga bisa buat garis di sini. Oke, ini panjang kayu. Nah, kita buat 50 cm ya, 500 mili. Kemudian kita akan buat sambungan ya. Nah, berarti kita cari tengah ya, kita offset spasi 2 kali. Nah, kalau tadi kita gunakan 50 cm, 500 mili, maka tengah-tengahnya adalah 250. Ketik 250 ya, maka spasi. Nah, kemudian panjang sambungan kayu rumusnya adalah 2,5 T, atau juga menggunakan 2,5 sampai 3 T. Kita gunakan 2,5 T. T nya tinggi kayu, berarti 2,5 kali 12 sama dengan 30 ya. 30 berarti dari tengah kita offset ke kanan 150 ya, kemudian ke kiri 150 ya, jadi kan 300 mili sama dengan 30 cm ya. Baik, nah, sudah seperti ini. Escape. Kemudian kita hapus garis yang tidak dipakai, gunakan ini trim. Kita klik trim ya, kemudian kita enter 2 kali, atau pakai shortcutnya dengan keyboard TR ya. TR kita spasi 2 kali, kita hapus garisnya kan gak dipakai. Klik, tahan, hilang, klik, tahan, hilang ya. Kemudian ini gak dipakai ya, ini nggak dipakai, hilang. Ini nggak dipakai, klik, ini nggak dipakai ya. Nah, ini tampak depan sambungan kayu bibir lurus berkait ya. Baik, kemudian kita buat garis ya, L, enter. Dari sini kita buat pada garis untuk sambung tampak samping ya, kita luruskan di sini ya. Nah, klik di sini ya, jadi lurus ya, pastikan ini lurus ya, dari sini ya, boleh ini dari klik, kemudian ya turun ke sini, klik escape ya. Kemudian nah, berapakah kaitan ini? Tinggi kait ini rumusnya adalah 1/5 T. Tingginya kait ini 1/5 T, berarti 1/5 kali 12 maka 2,4 ya, 2,4 cm. Nah, kita offset aja nggak apa-apa di sini. O, enter, turun 2,4 cm, maka 24 mili. Sudah ya. Kemudian kita buat sekarang tampak atas. Ini tampak depan, tampak samping, kita buat tampak atas. Baik, kita buat di sini offset O, enter 2 kali, kita buat jarak misalnya 200. Kemudian ya, kita offset ya ke bawah ya. Nah, tebal kayu 80, ketik 80, 8 cm kan, 80. Oke. Kemudian kita buat garis ya, L dari sini ke sini. Oke. L lagi dari sini ke sini. Oke. Sekarang
ya, yang pada tambah depan kita buat tambah atas, berarti kita buat garis ya. Bisa membuat garis dari sini ke sini ya, kita proyeksikan, nanti kita potong, atau kita offset dari sini ya. Oke, kita offset saja ya. Oke, O spasi 2 kali ya. Ini berapa tadi? 100 ya. Kemudian 150, kemudian satu lagi 150. Oke ya. Nah ini ya, sketch ya, dari gambaran tampak depan, tampak samping, tampak atas ya. Nah sekarang kita rubah jenis garisnya ya. Garis ini, nah ini potongan kayu ya, ini kita buat garisnya adalah garis titik garis. Oke, escape. Kemudian ini dua ini kita klik adalah garis putus-putus. Iya, sama ini dua ini juga ya, ini garis putus-putus ya. Udah kan? Nah sekarang kita arsir ya. Nah kita arsir, buat arsir berarti garis arsir, kita pastikan garis arsir, klik, kemudian kita klik head ya, head ini ya. Nah, kita klik head, nah, klik ya. Kemudian kita pilih garis arsir menggunakan ANSI 31. Nah ini banyak ya, macam-macam head ya. Nah, ini banyak, kita pilih ANSI 31. Oke. Kemudian kita taruh sini ya. Nah ini arsir, klik 1 2 3 ya. Kemudian karena terlalu rapat, nah kita perlukan, kita klik di sini salah satunya, klik maka muncul di sini lingkaran biru. Nah kita taruh kursor di lingkaran biru, kita klik kanan di mouse, kita klik kanan ya, muncul ini, kita klik head edit ya. Nah di sini tadi rapat karena skalanya 1, tapi kita besar, kita lihat dulu ya. Misalnya kita gunakan 5 ya, ini 5, kita lihat preview, preview, oh 5 segini ya, terlalu jarang ya, terlalu jauh ya, kita escape dulu, maka kita ganti misalnya 3, kita lihat, oke 3. Nah di sini juga bisa ya, angka ini, nah, kita pilih 3, oke, kita escape kalau sudah oke. Iya ya, nah, itu sudah diarsir. Baik, kemudian kita membuat ukuran atau dimensi ya. Dimensi kita klik annotate ya, annotate ini sini, kemudian dimension kita klik yang garis panah ini, dimension style, klik. Nah muncul dimension style manager, kita buat new ya, new, kemudian kita kasih nama ya, sembarang aja, misalnya 1 2 ya, continue ya. Muncul, kita gunakan pertama teks ya, tag ini ada tag, ada simbol, ada line ya, ada prima lebih dan sebagainya. Kita klik teks, text style standar biarkan, text color ya by block. Nah tadi kita membuat bahwa jenis warna garisnya adalah apa tadi, kuning ya. Nah kita lihat dulu, kita cancel dulu ya, close. Nah kita pastikan home, di sini kita buat biar lihat garis ukurnya warna kuning, kita klik garis ukur ya. Kita ulang, annotate, kemudian dimension panah, dimension style, kemudian kita buat new, kemudian kita buat 1 2 nama terserah ya, kemudian continue. Nah muncul ini, kita buat teks standar biarkan, kemudian ini by block biarkan, fill color non biarkan. Nah kemudian text height ya, tinggi teks, tinggi angka nanti kita buat misalnya 10 ya. Kemudian ini above, perhatikan kalau above berarti angka ini di atas, kalau center berarti di tengah garis ya, yang vertikal ya. Sementara kita buat above dulu ya. Kemudian horizontal center biarkan, view direction left to right biarkan ya. Kemudian di sini kita buat misalnya 5 ya. Oke, kemudian simbol and arrow ya kan. Nah
gunakan di sini architectural text. Ini sudah ya. Kemudian ini juga ya, architecture. Arrow size kita buat di sini 5 ya. Mark kita buat biarkan 2.5 ya. Kemudian brick size 3.75 biarkan. Di sini 45 biarkan. Ini 1.5 ya. Jog height component. Kemudian art flag symbol preceding ya, kalau port seperti ini kita buat preceding dulu ya. Nah, setelah itu kita klik pada lines. Nah, line ya. Nah, kita pilih misalnya di sini. Di sini kita rubah color by layer ya kan. Kemudian line type juga by layer. Ini semua kita klik by layer. Kemudian di sini kita ketik extend beyond text-nya 5, baseline spacing-nya 5. Ini biarkan. Color by layer, ini by layer, kemudian by layer, ini by layer. Kemudian extend beyond dim length 5, offset from origin 5. Oke ya. Kemudian kita klik berikutnya primary unit. Nah, desimal biarkan enggak desimal. Kemudian precision-nya kita gunakan 0 ya, 0. Nah, di sini kelihatan 0. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat dulu ya teksnya di sini ya. Kemudian simbol ya, oke ya. Misalnya arrow-nya di sini kita gunakan berapa kita gunakan, misalnya arrow ya. Ya, jadi pastikan tag ini 10 ya. Kemudian ini kita gunakan 2 ya. Offset from ini kita gunakan 2 ya. Oke, sudah oke. Nah, ini gambarnya sama seperti ini ya. Oke, kemudian tag sudah ya. Kemudian di sini simbol arrow 5, kemudian 2,5, 75, 45, 1,5. Kemudian line ya, semuanya kita gunakan 5. Oke, kalau sudah kita pastikan oke. Nah, jangan diklik dulu ya, kita klik set current, klik set current baru close ya. Nah, sekarang kita buat ya pakai ini ya, linear ya. Kita klik linear, klik dari sini ke sini, klik. Nah, 100 kan berarti benar ya. Oke, kemudian bisa langsung dengan ini ya, continue, atau sementara pakai linear dulu. Klik lagi dari sini, klik ya, luruskan. Ini sudah pas tengah ya, muncul itu make point ya, make point tengah-tengah ya. Klik tarik ke sini biar sama, maka biar sejajar, maka kita tarik, klik ya ya. Kemudian kita bisa menggunakan ini ya, continue ya, klik ya, sudah kan di sini ya. Maka di sini ya kita gunakan, nah ini nggak pas ya, ini pas 50, kita gunakan misalnya ini. Oke ya, dari ini klik ya, atau kita pakai ini aja ya. Oke, kita gunakan sini ya, klik, kemudian ke sini ya ya. Kita ulang, klik dari sini ya. Nah, ini pastikan di sini ya, klik, kemudian tarik ke sini ya, klik ya, 150, klik ya. Nah, satu lagi, klik dari sini, ini klik 100, geser ke kiri, klik ya, lurus ya. Oke, kita lanjut. Ini dari sini sini ya, 120, betul kan? Klik, kemudian lagi ini dari sini ya, 80, kita geser ke kiri ya. Oke, kita escape, kemudian dari sini. Nah, ini dari sini berapa? 72 kan? Maaf, kurang pas ya. Berarti ini nggak pas, bentar ya, kita cek dulu. Oke, jadi kita buat garis saja ya. Oke, garis
garis ukur, garis putus ya, line ya. Nah itu dari sini ya, ini ya, klik sebentar, L ya dari sini ya, kita pastikan klik, kemudian ya dari sini klik ya, kemudian kita buat ya garis ukurnya berapa, jadi garis ukur ya, garis ini ya, nanti kemudian klik ya dari sini ke sini ya, pas 72 ya, kemudian kita offset O ya, ke atas 2,4 ya, kita buat garis dari sini ke sini 72 ya. Oke, nah kemudian boleh satu lagi sini ya 120 ya yang bawah kita boleh kita kasih ya, klik ke sini ya 100. Coba kita sekarang pakai ini, continue, klik ya, sudah ada kan, kita klik ke sini 150, kita klik ke sini 150, kita klik ke sini 100 ya, kemudian kita escape ya. Dan satu lagi ya, ini dari sini ya ke sini ya, dan ya klik ini ke sini 80, kita luruskan ke atas, kita klik ya, lepaskan di sini, klik sudah ya, escape. Oke, nah ini sudah tampak depan, tampak samping, tampak atas ya. Baik, sekarang kita buat isometrinya ya, isometri atau tiga dimensi. Kita klik home, kita pastikan di sini garis gambar. Oke, nah sekarang isometri berarti kita harus nyalakan ini bawah, ini isometric drafting ya, di bawah ini kita hidupkan, kita klik. Oke, sekarang berubah menjadi kursornya apa miring ya, nah, seperti ini. Baik, kita buat garis gambar, kita akan buat seperti ini ya, tampak depan ini ya. Nah, seperti ini ya, ini. Baik, kita buat di sini agak cantik nggak apa-apa, L ya, spasi, kita buat garis ya. Nah, dari sini klik. Oke, nah tinggi kait ya, dada kait itu adalah 72 72. Oke, kita geser ya, ini ya, kita buat kemiringan isometri 30 derajat. Nah di sini muncul 30 derajat, pastikan 30 derajat. Kemudian panjang kayu 40 ya, 40 berarti kita ketik 400. Oke, kemudian ke atas tinggi kayu 120, kemudian ke sini ya, sudutnya 30 berarti 150 derajat yang berputar ya, 150 derajat. Kita ketik panjangnya 100, kemudian turun dada ya, kita sambungkan ada dada ya, kemudian kita ketik 72 ya, kemudian di sini sudut 150, panjang sambungan separuhnya adalah 150. Oke, kemudian naik kaitnya ya 24, pasti kemudian ketemu di sini ya, ini pasti pas ya, 150 ya, sudutnya juga 30 derajat atau 150 derajat. Oke, pas. Nah kita membuat seperti ini ya, ini tambah depannya ini. Kemudian kita buat garis L spasi dari sini. Nah tebal kayu 80, pastikan sudutnya 30 derajat berarti 150 derajat ya, ke arah kiri. Panjang 80, tebal kayu 80 ya. Oke, sudah ya. Nah escape. Kemudian ini kita copy ya, kita klik di sini ya, klik ya, kita klik semua, kita blok, kemudian kita copy, bisa menggunakan ini copy ya, atau shortcutnya di keyboard kita ketik CU spasi, kita pilih sudut sini ya, sudut sini, klik. Nah kita copy, kita pindahkan ke sini
ujung garis ini. Nah, oke ya. Kedua ya, garis yang enggak dipakai kita hapus. Kita del 1, 2, del. Nah, kemudian kita tambah garis ini. Kita copy dari sini ya. Klik CO, copy, spasi. Kemudian kita pilih sudut. Nah, klik taruh sini. Klik, kita geser ini, klik, kita buatkan lagi sini, klik ya, kita di sini, kita di sini. Ya, nah, pas. Oke, escape. Nah, sudah kan? Garis yang kita pakai kita hapus atau kita potong. Ini nggak dipakai ya. TR trim spasi, klik, tahan, ini kita lepas ya, ya kan? Nah, sekarang escape, kita ganti garis ini sama ini, apa garisnya? Garis titik garis ya, itu kan potongan kayu ya. Nah, titik garis. Kemudian kita arsir, garis arsir hijau, kemudian head ANSI 31, taruh sini, klik, ini juga klik ya, escape. Kemudian kita klik salah satunya ya, di sini klik, muncul lingkaran biru, taruh sini, kita klik kanan, head edit. Oke, nah tadi skala menggunakan 3 ya. Ya, kita lihat ya, sudah itu berarti escape. Oke ya, sudah kan. Nah, sekarang kayu yang satunya ya, kayu satunya. Nah, bagaimana? Kita nggak usah buat lagi, kita mirror saja gambar ini ya. Kita klik, kita blok. Oke, kita blok, kemudian kita mirror pakai ini, mirror, atau kita shortcut, kita ketik MI, mirror ya, spasi. Nah, kemudian kita mirror itu kita kita cerminkan ya. Nah, kita taruh sini ya, atau di atas. Nah, kita klik ini ya, taruh sini, klik ya, munculnya kan gambarnya. Nah, ya, ini kan mirror ya, ya kayak kurang tinggi ya, karena nanti mengganggu gambar ini ya. Oke, escape, kita ulang, klik ya, blok, kemudian MI ya, kita spasi ya, kita agak jauh aja ya, misalnya di sini sebelah kanan juga bisa, di atas juga agak jauh ya. Oke, kita sini klik ya. Nah, kemudian kita serutkan di sini ya kan, atau ke sini atas ya. Nah, ini menurun. Oke ya, nah atau begini mengganggu. Nah, berarti kita ulang, klik, blok, MI, spasi, kemudian taruh sini atas ya. Nah, agak jauh aja, klik ya. Nah, maka muncul gambar di atas tuh ya, di atas tuh. Kita klik ya, kemudian no, yes, kita enter ya, sudah ada ini ya, ini. Kemudian kita mirror lagi, blok ya, kemudian kita MI, mirror, spasi atau enter, kita taruh sini ya, sebelah sini, ini klik ya, ya muncul lagi nih ya, klik enter. Oke, yang ini kita hapus, del. Yang ini kita blok, kemudian kita move. Nah, ini move ini ya, kita pindah, move, kita klik boleh, atau shortcutnya di keyboard kita ketik M, move ya, spasi atau enter. Kita pilih salah satu sudutnya ya, ini klik, kita bawa ke sini, kita pindahkan ke sini. Nah, sudah selesai ya, kita dekatkan, klik, klik, kemudian move, M, enter, kita taruh sini ya, ini isometri. Nah, oke ya, ya, jadi tambah depan, tambah samping ya, kemudian tambah atas, ini isometri. Nah, baik, sekarang kita akan beri nama teks ya, kita klik teks ini ya, kemudian kita klik, kemudian kita akan beri nama di sini tampak depan ya, kita klik di sini, klik, tarik kanan, klik 2 kali ya, muncul penggaris ini ya, kita ketik di sini ada huruf besar ya,
tampak depan. Nah, warna itu tergantung tadi warnanya kita pilih, nanti kita bisa rubah ya. Kemudian kita blok ini ya, ulangi, jadi kita blok tulisan ini, kemudian ukuran di sini. Nah, ini ada ukuran ya, ukuran teks height ya, tinggi ya, teksnya ini kan 2,5 kecil, kita perbesar sekarang ya. Kita misalnya ketik 20, oke ya, di 20 ya, enter ya. Ya, kita ulang ya, kita ulang teks, kita klik tarik dua kali, kemudian kita ketik tampak depan. Oke, kemudian kita blok, kemudian ukuran di sini. Nah, di sini ini kita blok, saya ganti 20 misalnya, enter. Nah ya, ulangi, blok 20, oke, enter ya. Nah segini kan, kemudian kita klik ya. Nih sekarang nampaknya seperti ini. Oke, nah ini sudah ya, kita pakai garis gambar ya. Oke, klik ya, sebagai escape ya. Kita kembalikan di sini garis gambar ya, kita pakai warna yang pakai 20. Oke, kita klik, kita geser ya, tampak depan sini ya. Kemudian tampak atas, tampak samping isometrik, kita copy ini aja, klik ya, kita ketik copy ya, ini boleh, atau CO masih, kemudian kita klik ke sini. Nah ya, kemudian kita taruh sini, ini tampak atas, kemudian di sini tampak samping ya, klik, satu lagi di sini isometrik, klik escape. Oke, nah sekarang kita ganti ini, kita klik dua kali, klik ya, kita ketik tampak samping ya kan, klik di sini ya kan. Kemudian ini kita klik ya, kita klik dua kali, tampak atas, kita klik dua ya. Kemudian ini kita klik dua kali, ada hurufnya, klik, kemudian semua isometrik ya kan, klik iya. Nah, saya kan. Oke, sekarang biar lebih indah kita kasih garis ya pada masing-masing teks ini ya. Kita buat garis tipis, kita gunakan garis ukur ya, atau garis asli juga boleh ya, klik. Nah, kemudian kita buat garis L, enter, atau tempo di sini ya, klik ya, kita masukkan garis ini. Nah, klik ya. Nah ini ya, bisa kita turunkan, kita klik turunkan kira-kira di sini ya. Nah oke ya, bisa kita atur. Oke, sekarang kita buat ya circle ya, center atau ya, kita circle ini buat lingkaran, kita klik boleh atau ketik C ya, circle spasi, kita buat dari sini, klik ya, dapat lingkaran ya, kira-kira segini ya, itu 16 ya, misalnya pakai 17. Nah kemudian ya, kalau terlalu besar kita kecilkan aja, klik di sini, kita tarik ya, masuk ya, kira-kira segini. Oke, kita buat garis L kasih ke atas ya, misalnya 15, 20 ya. Nah, misalnya ini 20, kasih escape, kita buat garis lagi ke sini 20 ya, escape, buat garis lagi L di sini 20. Oke, lihat. Nah kemudian kita blok, kita gunakan tafsir ya kan ya, head kita pilih yang solid, klik ya, kemudian kita tekan di sini 1, 2 ya. Nah itu kan. Oke, nah kita bisa atur jarak sekarang, kita klik di sini, tarik, klik ya, kena blok ya, kita move, kita pindah M
spasi. Nah, kita klik di sini ya, kita naikkan. Nah, kita naikkan jaraknya, naikkan kira-kira segini. Oke ya, oke. Nah, garisnya ya sudah ya. Sekarang kita copy ya, klik CO, copy, spasi, kita pilih di sini, klik ya, kita tarik sini taruh ke atas ya kan. Nah, kita taruh sini ya. Oke, klik, kemudian ya, maaf, kita ulang ya sekalian nanti ya. Kita klik copy. Nah, kita pilih tengah sini, klik ya, kita tarik sini, kita pakai roll ya, kita roll, kita tarik sini ya. Kalau udah oke, klik, kemudian ya jangan di escape, biarkan dulu, kita tarik ke sini, tampak samping ya. Nah, di sini banyak, klik ya, satu lagi simetri, taruh sini ya, klik, escape ya, udah kan. Nah, sekarang garis bisa kita hapus ya, ini kurang panjang, berarti kita klik garisnya ya, klik garisnya, klik, kita klik biru ini ya, kemudian kita klik, kita tambah kalau banyak klik ya, ini kepanjangan, berarti kita klik garis ya, kemudian kita klik biru, kita perpendek ya di sini, klik, kemudian yang ini sama, klik, kita perpendek nih, klik ya ke sini ya, kemudian kita ganti klik. Oke, nah selesai ya. Ya mudah kan, ini sambungan kayu detail lurus berkait ya. Baik, sekarang kita mau buat kita masukkan dalam kertas ukuran A4 ya. Kertas A4 itu 297 mili kali 210 ya, bisa landscape, bisa portrait. Baik, kita klik sekarang, kita pastikan di sini garis gambar ya, kemudian kita buat segi 4 rectangle ya, kita ketik REC, enter. Oke ya, kita buat di sini ukuran kertas A4 ya. Ini isometriknya bisa kita matikan ya, seperti tadi ya, mati ya, ulangi kita ulangi itu ya, mati ya, kembali sini ya, kita buat ukuran REC buat segi 4 ya, ukuran kertas ya, berapa tadi, A4 297 mili ya kali 210, 21 cm ya, tab kali 210. Nah, ini A4 ini kertas A4 ya. Oke, kemudian bisa kita offset ya ke dalam, kita klik O offset ke dalam ya, kita kurangi misalnya 100 cm ya. Oke. Berarti 10 ya. Nah, oke, 10 mili ya. Oke, sekarang kita bisa buat etiket ya. Kita buat etiket di sini ya, kepala gambar atau etiket, terserah kita bisa menggunakan apa ya. Misalnya kita buat, nah ini etiket seperti ini ya, ini etiket ya, nah seperti ini boleh aja ya. Oke ya, kita buat di sini kolom etiket ya. Sebenarnya kita pakai kita buat garis ya. Oke, L pasti kita tumbuk di sini ya, kita naik 40 ya, kita naik 40 misalnya 40 cm ya. Kemudian ulangi L pasti ya di sini E ya, pastikan ya 40. Oke, kemudian ke kiri 180 18 cm ya, ini kan turun 40 ya, kita hapus yang tadi. Oke, sekarang kita offset ke bawah ya. Nah ini kita offset, klik
offset O spasi 2 kali ya 10, spasi lagi 10, spasi lagi 10. Nah, oke. Sekarang yang ini ya, nih offset 2 kali 30, lagi 30, lagi 30, oke, lagi 30 ya, kemudian masih lagi 20 ya, 20 ini 20 ya. Dan garis yang nggak dipakai kita hapus ya, menghapus pakai trim ya, ini atau TR spasi, klik tahan, ini hapus ya, klik tahan, ini hapus, klik tahan, ini hapus, klik tahan, ini hapus ya, ini hapus, ini hapus, ini hapus ya kan, ini juga hapus, ini hapus, udah maaf, ini 1 2 3 ya. Nah, ini etiketnya jadi misal ya seperti ini ya. Nah, teksnya kita isikan di sini ya, kita bisa ngetik teks tadi ya. Nah, kita teks misalnya, bisa copy dari sini klik CO copy, enter, kita klik ya, kita ambil di sini ya, besar ya, kita kecilkan nanti ya, kita taruh sini nanti, klik oke, kita ganti ya, 2 kali kita ganti, ukuran kita kecilkan ya, sambungan kayu bibir lurus berkait, oke, kurang panjang berarti kita panjangkan. Nah, oke. Ukuran kita blok, kita kecilkan saudara ya, misalnya berapa ini, 8, masih kurang 5, oke, kurang 4 misalnya ya, kita klik nah, kita klik, kita geser ke sini, sambungan kayu bibir klik ya, ya kan, terusnya ya, nanti kita sesuatu kita buat kolom tiket ya seperti ini. Nah, ada nama kelas, kemudian tanggal diperiksa ya, kemudian keterangan tugas nomor 1 kertas A4 skala 1/5. Ini desain kemudian dan komunikasi bangunan. Oke, silakan belajar seperti itu ya. Nah, sekarang terakhir untuk memasukkan gambar ini ke atas ini, maka kita perbesar ini, kita skala perbesar ya, kita blok ya. Oke, kita blok dulu, kita copy dulu ya, CO enter, kita copy jadi akan sudah ada. Oke, sebenarnya kita perbesar, klik skala ya, SC, ketik SC scale ya, ya kemudian nah, kita enter, kita klik pojok ini, klik, nah kita perbesar ini sekarang ya. Mau kita perbesar berapa skalanya, misalnya 20 kali. Oke, nah ya, kalau 20 kali seperti apa, 20, kita ketik 20 ya, nah ini 20 ini, kemudian enter, nah segini kan, oh terlalu besar ya kan, kita ulang, Ctrl Z ya, nah Ctrl Z sampai kembali, kita ulang, klik SD titik 10 kali, oke ya, oh kita ulang ya, oke, klik SC enter, kita klik tengah ini ya, klik 10 kali, 10 enter ya, klik 10 kan, masih terlalu besar ya, kita ulangi sekarang, Z, Ctrl Z ya, berarti klik SC spasi, kita klik di ujung sini, misalnya kita 5 kali aja ya, 5 kali, nah oke, nah kita skala 5 kali udah kan. Sekarang kita masukkan gambar ini, kita blok semua, kita copy CO ya, masih kita pilih salah satu sudut, klik ya, kemudian kita masukkan di sini ya, ya masukkan sini gambar ini, klik, udah kan ya, udah selesai ya. Oke
Nah, ini kalau mau kita print, misalnya kita bisa menggunakan di lembar model ini, di layout juga bisa ya. Nah, kita pakai model juga bisa. Oke, karena mau kita print atau kita PDF kan ya. Oke, misalnya kita ketik C Ctrl P ya, Ctrl P. Nah, muncul ini Word model. Name kita biarkan non, kita pilih DWG to PDF PC3 ya. Kemudian paper size, ukuran kertas kita pilih ISO flat A4 yang atas ya, 297 kali 210. Nah, kemudian di sini landscape, di sini kita pilih monochrome, kita printing warna hitam semua, klik ini kan, yes. Kemudian display, di sini kita pilih Windows, klik, kita klik dari ujung garis kotak yang tengah ya, ujung sini ke ujung sini, klik. Nah, kemudian center to plot, klik. Oke, kita lihat dulu, jangan di OK dulu, kita lihat dulu preview, klik. Oke, nah seperti ini kan bentuknya. Nanti tinggal kita print ya, kita besar, lihat size nya. Nah, kita besar dengan roll ya, ini ya. Oke, kalau sudah yakin kita escape, kita oke, klik oke. Kita beri nama sambungan kayu bibir lurus berkait ya, misalnya 2022. Kita simpan di mana ya, kita simpan di, misalnya saya simpan sementara ya, boleh silakan di folder kita masing-masing ya. Ya, sementara saya simpan di My Document ya. Oke, atau di sini boleh di luar ya sementara. Nah, oke, save. Ya, ini kalau kita print nanti akan seperti ini pada kertas A4. Oke, mudah kan? Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktikkan. Kita kembali ke sini ya. Ya, ini alhamdulillah kita sudah belajar bersama menggambar dengan perangkat lunak menggunakan AutoCAD 2021 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktikkan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.